Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Oke teman-teman semua, melanjutkan pembahasan kita di uh, subjek tentang lingkungan hidup ya. Nah, kita pada video kali ini bakal membahas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya nomor 19 tahun 2021 tentang tata cara pengelolaan limbah non bahan berbahaya dan beracun. Nah, ini di sini lebih fokus kepada tata cara pengelolaan ya untuk limbah non B3 untuk part 1. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai teman-teman. Nah, ini dia adalah struktur dari peraturan ini. Ada dari bab 1 seperti biasa ketentuan umum. Ini terdiri dari 3 pasal ya. Kemudian bab 2 ada bab berjudul pengurangan limbah non bahan berbahaya dan beracun. Kemudian bab 3 penyimpanan limbah non bahan berbahaya dan beracun. Bab 4 pemanfaatan limbah non bahan berbahaya dan beracun, ada 9 pasal. Kemudian bab 5 ini penimbunan limbah non B3. Ada beberapa bagiannya, ada bagian ke-1 umum, bagian kedua persyaratan fasilitas penimbunan limbah non bahan berbahaya dan beracun. Kemudian pada bagian kedua itu ada 3 paragraf ya. Kemudian bagian ketiganya persyaratan lokasi fasilitas penimbunan limbah non B3. Bagian keempat tata cara penimbunan limbah non bahaya dan beracun. Bagian kelima penghentian kegiatan penimbunan limbah non bahan berbahaya dan beracun. Selanjutnya di bab 6 judul babnya adalah pengangkutan limbah non B3. Bab 7 perpindahan lintas batas limbah non B3. Bab 8 dokumen rincian teknis pengelolaan limbah non B3. Bab 9 klarifikasi status limbah. Bab 10 pelarangan. Bab 11 pemantauan dan pelaporan. Bab 12 ketentuan penutup. Nah, ini dia kita bahas mulai dari masing-masing babnya ya. Ini mulai dari bab 1 ketentuan umum, tadi terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal 1, pasal 2 dan pasal 3. Ini pasal 1 seperti pada umumnya ya, ini membahas tentang pengertian atau definisi dari masing-masing item-item yang akan dibahas pada peraturan ini. Nah, ini ada definisi tentang bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Kemudian yang nomor 4 ini limbah non B3 yang selanjutnya disebut limbah non B3 ya adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik limbah B3. Untuk selanjutnya bisa teman-teman baca sendiri ya ini ya. Ini ada penghasil limbah non B3, pemanfaatan limbah non B3. Lalu ada penimbun limbah non B3, pengurangan limbah non B3, ada penyimpanan, pemanfaatan, penimbunan, fasilitas penimbunan akhir limbah non B3. Ini ada persetujuan lingkungan, adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Itu untuk persetujuan lingkungan. Pasal kedua ayat 1-nya, setiap orang yang menghasilkan limbah non B3 wajib melakukan pengelolaan limbah non B3. Ayat 2, limbah non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Limbah non B3 terdaftar sebagaimana tercantum dalam lampiran 14 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya teman-temannya di video sebelumnya, teman-teman bisa lihat ulang ya. Limbah non B3 terdaftar ya di lampirannya, lampiran 14. Kemudian yang B, limbah non B3 khusus. Ada limbah B3 yang telah dikecualikan dari pengelolaan limbah B3 melalui penetapan oleh Menteri. Ayat 3, kegiatan pengelolaan limbah non B3 khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B harus mendapat persetujuan dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 3,
Pengelolaan limbah non B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 meliputi A. Pengurangan limbah non B3, B. Penyimpanan limbah non B3, C. Pemanfaatan limbah non B3, D. Penimbunan limbah non B3, E. Pengangkutan limbah non B3, F. Perpindahan lintas batas limbah non B3, dan G. Pemantauan dan pelaporan. Nah, ini masing-masingnya ini akan dijelaskan nih dalam Permen LKH ini ya. Masing-masingnya akan dijabarkan pada pasal-pasal selanjutnya, teman-teman. Nah, kita masuk ke bab kedua yang berjudul pengurangan limbah non bahan berbahaya dan beracun. Pengurangannya ada satu pasal aja, pasal 4 ya. Nah, ini bisa dilihat nih, ini pengurangan yang dibahas ini adalah pengurangan limbah non B3 sesuai dengan pasal 3 sebelumnya, ini dijabarkan di pasal 4 ya. Ayat 1, setiap orang yang menghasilkan limbah non B3 dapat melakukan pengurangan limbah non B3. Ayat 2, pengurangan limbah non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan A. Sebelum limbah non B3 dihasilkan dan atau B. Sesudah limbah non B3 dihasilkan. Ayat 3, pengurangan limbah non B3 sebelum limbah non B3 dihasilkan dilakukan dengan cara A. Modifikasi proses dan atau B. Penggunaan teknologi ramah lingkungan. Nah, ini untuk ayat 4-nya, pengurangan limbah non B3 sesudah limbah non B3 dihasilkan ya. Ini sebagaimana dijelaskan pada ayat 2 huruf B ini ya, dilakukan dengan cara A. Penggilingan atau grinding, B. Pencacahan atau shredding, C. Pemadatan atau compacting, D. Thermal, dan atau E. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayat 5, dalam hal pengurangan limbah non B3 sebagaimana maksud dalam pasal 4 huruf D dan huruf E, menghasilkan emisi dan atau air limbah wajib memenuhi ketentuan A. Baku mutu emisi sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini untuk kegiatan pengurangan limbah non B3 dengan cara thermal. Dan atau B. Baku mutu emisi dan atau air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan pengurangan limbah non B3 dengan cara sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi dari pengurangan limbah non B3 tadi kan ada emisi nih ya, menghasilkan emisi dan atau air limbahnya, maka wajib memenuhi ketentuan ini nih, memenuhi ketentuan baku mutu emisi ya kan. Nanti dijelaskan di lampiran 1 peraturan Permen LHK ini untuk kegiatan pengurangan limbah non B3 dengan cara thermal ya, dengan cara thermal. Kemudian yang B, baku mutu emisi dan atau air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan pengurangan limbah B3 dengan cara sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ntar dengan cara thermal nih ada lampiran 1 tentang baku mutu emisi yang harus dipenuhi. Lalu ada baku mutu emisi dan atau limbah ya, sesuai peraturan perundang-undangan atau Perpu ya, untuk pengurangan limbah B3 dengan teknologi dengan menggunakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada pada saat itu ya. Kemudian di ayat ke-6, terhadap abu terbang atau fly ash dan abu dasar atau bottom ash, hasil pengurangan limbah non B3 dengan cara thermal wajib dilakukan A. Penyimpanan limbah non B3, B. Pemanfaatan limbah non B3, dan atau C. Penimbunan limbah non B3. Nah, ini di bab ketiga terkait dengan penyimpanan limbah non bahan berbahaya dan beracun. Penyimpanannya ini terdiri dari 7 pasal. Oke, sekarang kita membahas tentang penyimpanan limbah non B3 ya. Pasal 5 ayat 1. Setiap orang yang menghasilkan limbah non B3 wajib melakukan penyimpanan limbah non B3 yang dihasilkannya sebelum dilakukan pengelolaan lebih lanjut. Ayat 2, penyimpanan limbah non B3 sebagaimana pada ayat 1 dilakukan pada fasilitas berupa A. Bangunan, B. Silo, C. Tempat tumpukan limbah atau waste pile, D. Waste impoundment, dan atau E. Bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayat 3, fasilitas penyimpanan limbah non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilengkapi dengan prosedur tata kelola yang baik untuk menghindari ceceran dan tumpahan limbah non B3 ke media lingkungan. Pasal 6, terhadap limbah non B3 yang disimpan dapat dilakukan pengemasan sesuai dengan jenis limbah non B3-nya ya, sesuai dengan limbah non B3. Kemudian yang ayat keduanya, pengemasan ya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara A. Menggunakan kemasan dengan kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak. B. Dilengkapi dengan label limbah non B3. 3. Label limbah non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B
paling sedikit memuat A. Identitas limbah non B3, B. Bentuk limbah non B3, C. Jumlah limbah non B3, dan D. Tanggal limbah non B3 disimpan. Maaf, ini maksudnya ayat ketiga ya. Ayat ketiga, label limbah non B3 ya harus paling sedikit memuat ini nih. Identitas limbah non B3-nya, bentuk limbah non B3, kemudian jumlahnya, lalu tanggal limbah non B3 disimpan. Ayat 4, label limbah non B3 disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Nanti coba kita bahas ya lampiran kedua bagaimana label limbah non B3 ini formatnya gitu ya, kita lihat bareng-bareng. Kemudian pasal 7, fasilitas penyimpanan limbah non B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 harus memenuhi ketentuan A. Kriteria lokasi, B. Kriteria desain, dan C. Memperhatikan kapasitas penyimpanan. Pasal 8 ayat 1. Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ini, huruf A meliputi A. Bebas banjir, B. Mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, dan sumber penduduk, dan C. Terletak di dalam area penguasaan penghasil limbah non B3 yang tercantum dalam persetujuan lingkungan. Ayat 2. Dalam hal lokasi fasilitas penyimpanan limbah non B3 tidak memenuhi kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 9, kriteria desain fasilitas penyimpanan limbah non B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf B meliputi A. Fasilitas penyimpanan berupa bangunan paling sedikit harus memenuhi persyaratan 1. Luas ruang penyimpanan sesuai dengan jumlah limbah non B3 yang disimpan. 2. Desain dan konstruksi yang mampu melindungi limbah non B3 dari hujan dan tertutup. 3. Memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara. 4. Lantai kedap air. Dan 5. Bak penampung tumpahan untuk menampung ceceran tumpahan limbah non B3 dan atau air hasil pembersihan ceceran atau tumpahan limbah non B3. B. Fasilitas penyimpanan berupa silo paling sedikit harus memenuhi persyaratan 1. Dibangun di atas permukaan tanah dengan fondasi yang dapat mendukung ketahanan selo terhadap tekanan dari atas dan bawah. 2. Mampu mencegah kerusakan yang diakibatkan karena pengisian, tekanan, atau gaya angkat atau uplift. Dan 3. Material silo terbuat dari bahan yang mampu menahan tekanan tinggi. Pasal 10 ayat 1. Waktu penyimpanan limbah non B3 dilakukan paling lama 3 tahun sejak limbah non B3 dihasilkan. Jadi maksimal 3 tahun ya untuk penyimpanan. Ayat 2-nya, dalam hal waktu penyimpanan limbah non B3 melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib melakukan A. Pengurangan limbah non B3, pemanfaatan limbah non B3, penimbunan limbah non B3 dan atau ekspor limbah non B3, dan atau B. Penyerahan limbah non B3 kepada 1. Pemanfaat langsung limbah non B3, 2. Pemanfaat limbah B3, 3. Pengolah limbah B3 dan atau 4. Penimbun limbah B3. Selanjutnya pasal 11. Terhadap kegiatan penyimpanan limbah non B3 wajib dilakukan pencatatan dalam bentuk logbook limbah non B3 sehingga ini harus dibuat logbook catatan limbah non B3 ya untuk yang melakukan kegiatan penyimpanan limbah non B3. Oke teman-teman semua, itu dia pembahasan kita untuk Permen LHK nomor 19 tahun 2021 tentang tata cara pengelolaan limbah non B3 ya. Terima kasih telah menonton, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua, amin ya robbal alamin. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua, amin ya robbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.